Wang Ning, kemana pain? Ngapain lagi? Erpang dipukul lagi sama Wang Ning. Kamu yang mukul aku di sekolah. Hakak, Aku buta, jangan gerak. hari ini aku habisin kamu. Ayah, Ayah, akhirnya kamu pulang. Kamu tahu gak aku kangen banget sama kamu? Ayah, akhirnya kamu pulang. Wang Ning di kelasku selalu ngebully aku. Bilang lagi ibuku kerja begituan. Ayah, akhirnya kamu pulang. Ayah. Ayah. Cuma gini doang? Oke, kamu pulang ke rumah paman dulu. Kamu bilang aja sama pamanmu. Kamu sampaikan salam buat dia. Kamu bilang Ji, besok malam jangan ada acara. Aku mau traktir dia makan. Bilang sama dia aku kangen banget sama dia. Aku sama paman Hongwei besok mau nyewa rumah. Besok atau lusa kita punya rumah. Ayah, kita gak usah buru-buru. Pamanku baik banget sama aku. Nanti kita tinggal bareng. Tetap lebih enak di rumah sendiri kan? Aku mau makan sama teman. Kalau gitu kita ketemu besok. Ok. Pergi sana. Ayah, jangan berantem sama orang lain. Di keluarga lain orang tua yang nasihatin anak, jangan berantem. Di keluarga kamu malah kebalik. Kamu lihat si Erpang ini. Pinter ya, atau kamu yang terlalu gak pinter? Ngapain sih kamu? Aku emang dulu sering berantem. Tapi kapan aku gak masuk akal? Aku tanya, kapan aku gak masuk akal? Kalau sekarang aku gak masuk akal, kamu masih aja gak berhenti. Kamu ketemu orang jahat, dan hal buruk terlalu banyak. Kamu ketemu orang jahat, dan hal buruk lebih banyak dari orang biasa. Makan yang tenang. Jangan sisa. Ini buat Meng Meng, aku udah siapin buat dia. Kedepannya kalian berdua jangan berantem lagi karena makanan. Di masa paling sulit, aku sama ibumu gak pernah berantem karena makanan. Ini zaman apa lagi? Bikin orang ketawa. Sudah ketemu bapakmu? Sudah. Baru antar aku sampai depan rumah, baru pergi. Dia pergi ngapain? Dia pergi makan. Dia bilang besok mau traktir kamu makan. Dia traktir aku makan?
Gimana kabarnya? Baik. Baik, sangat baik, ganteng banget. Segenting kamu. Selera kamu masih perlu ditingkatkan. Cepetan makan. Cepat habisin sebelum Meng Meng balik. Porsimu lebih banyak, nanti dia lihat marah lagi. Sebentar lagi aku masuk shift malam. Jam berapa pulangnya kalau shift malam? Nggak tahu, baru tahu setelah kerja hari ini. Pabrikmu nggak serius amat ya? Udah ah. Aku pergi dulu, nasinya jangan dibuang ya. Erpang, kalau kamu jantan beneran. Jangan sentuh lauknya Meng Meng. Aku pasti nggak makan. Meng 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 meng. Lauknya kurang banyak. Kamu ini. Kamu bakal celaka karena urusan makan. Ayo tepuk tangan. Kakak. Ayo kakak. Kakak semangat banget, kamu naik ke atas ngomong dong. Ngomong dong semua nunggu, ngomong dikit kakak. Sudah balik. Ayo kakak. Bagus. Saudara-saudara sekalian, aku sangat senang kalian datang hari ini. Aku toast untuk kalian, toast untuk kakak. 即將做做更深，定到那一件事。Kakak. Ayo. Yes, ini untukmu, anggap saja punyaku. Semalam ini habis berapa ya? Jangan malu-maluin. Kalau kecil-kecilan puluhan ribu juga bisa. Kalau gede-gedean jutaan juga bisa. Ayo. Kak lihat gimana? Bisa nggak? Ayo kak. Pelen. Lihat. Kak, hari ini kita duduk di sini, tempat terbaik ya. Kek. Sini kak. Kakak di depan minggir dong. Baik bang. Lumayan lah. Anak yang nyanyi tadi, kok mirip banget sama adik iparku ya? Iya ya kom. Taruh keranjang bunga itu, pasang. Pasang keranjang bunga. Sapetin. Makasih, Bang. Makasih, Bang. Dia yang mengaji kiparku. Ini, keranjang bunganya gimana ngasihnya? Gak usah dipikin, Bang. Si Sieleng dateng, pasang keranjang bunga besar, yang paling gede. Pasang keranjang bunga, kasih tip. Lihat nih, gimana?
Gak apa-apa. Bang, adik IPA, kok adik IPAmu manggil lu bang? Gak manggil abang? Gak manggil kakak? Itu pertanyaan bagus. Terus lu punya jawabannya gak? Gak ada jawabannya. Kalau ada jawabannya, masih bagus pertanyaannya? Ayo, bang. Lu baru aja keluar. Bikin acara gede gini, keren banget. Teman-teman yang ngasih muka. Gue udah bilang sama Arpang, besok traktir makan. Gak nyangka hari ini. Yang duduk di sebelah lu tadi, itu Ermei kan? Ayah, Ermei. Kenapa? Ini, kalian berdua, sekarang di Jalan Liudao. Bintang yang lagi naik daun, AC Milan punya 3 pendekar. Kalian berdua kalau bareng, jadi bintang kembar Jalan Liudao. Ditambah lu, jadi 3 pendekar. Jangan-jangan, Bang, lepasin gue. Bukan gitu, lu baru aja keluar, kok gak bareng Erpang? Malah bareng Ermei. Sebenarnya masa depan lu udah gue lihat. Gue cuma makan sama Ermei. Terus gue masih hidup apa enggak dong? Ini. Ermei sekarang, terkenal banget. Gak cuma gue yang kerja, kenal dia. Anak SD berantem aja bilang, tante-tante di rumah. Siapa-siapa pada kenal Ermei. Lu bilang dia hebat apa enggak? Terus, lu bilang gini, maksudnya sekarang gue udah gak bisa apa-apa ya? Bukan itu maksudnya. Gue denger Hongwei bilang apa, gak tahu. Coba lu perhatiin, bajunya kok selalu kelihatan gembung gitu. Gue tahu dia udah kaya. Dalemannya rompi anti peluru. Jangan asal ngomong, masa sih? Kok gitu, Bang? Lu gak takut ya? Aku takut apa? Siapa yang hidupnya pakai rompi anti peluru? Bang? Lihat dulu kalian, berantem sampai babak belur. Lalu bayar biaya rumah sakit, terus keluar minum lagi. Ini namanya hidup ala kadarnya, gak ada bahayanya. Sekarang beda, dia sampai pakai rompi anti peluru. Lihat dia tiap hari boros banget, harta dihambur-hamburin. Dia cuma gak tahu, kapan ajalnya datang. Ini namanya hidup nekat. Ermei dari kecil udah ngerasain susah. Keluarga miskin. Tapi ambisinya tinggi, kalau nggak nekat, dia mau ngapain? Ngapain lo cari-cari alasan buat dia? Siapa sih yang gak miskin dan susah? Harus ikut dunia hitam gitu? Janji sama aku, jangan ikut-ikut mereka, oke? Kalau nggak ikut dia, aku ikut siapa? Ikut lo? Itu aku juga nggak bisa, itu. Apa salahku? Ini aku kerja, bukan ikut-ikutan. Aku sama kalian beda, aku cari nafkah. Aku menghidupi keluarga. Bisa nggak lo janji, jangan ikut dia? Aku janji, nggak akan ikut Ermei. Aku percaya. Sekarang bahas yang penting. Mau ngapain selanjutnya? Ermei kasih aku kerjaan. Lo kurang ajar banget, Bang. Aku temenin lo minum sampai subuh. Lo mainin aku ya? Bertahun-tahun, aku nggak pernah seneng kayak gini, inget Erpang. Aku kangen lo. Udah deh, lo cuma bercanda. Enggak. Dia kasih aku kerjaan jualan ikan. Di pasar ikan itu. Beneran cuma jualan ikan? Aku kerja bareng Hongwei. Oke, tunggu sebentar. Aku cuma mau nanya satu hal lagi. Lo kan terkenal setia kawan, setelah lo keluar. Ermei kasih lo sambutan gede banget. Bahkan kasih lo kerjaan, suatu hari dia berantem sampai mati-matian. Aku tanya, lo bakal bantu nggak? Pasti bantu. Jadi omongan aku malam ini sia-sia dong. Udah. Tunggu sebentar. Aku pasti bantu. Bos, bayarnya Vano. Tunggu, bukan itu maksudku. Maksud lo apa? Satu hal yang aku yakin. Lo yakin apa? Lo ikut dia kan? Kamu yakin gak melanggar hukum? Atau yakin bisa bertahan hidup? Aku yakin. Urusan nyawa segitu besar, dia nggak bakal panggil aku. Kok kamu yakin banget sih? Aku berani sumpah dia nggak bakal panggil aku, sumpah di lampu. Lihat tuh, lihat. Lampu aja nggak percaya.
Mati tuh bro. Nyala lagi. Kan nggak mati, aku bilang juga. Kamu mabok berat, bro. Aku cuma minta satu hal. Bro, kali ini lu keluar, bisa nggak waktunya diperpanjang? Erpang itu anak, beneran butuh rumah. Aku harap kali ini lu keluar, urusan ini diselesain dulu. Om tua dia. Makasih ya, beneran. Perlu aku bikin surat? Nggak usah. Kelihatan kalian orang baik, kalau nggak aku nggak berani suain. Jangan-jangan disewa preman, rusak rumahku. Bisa hancur rumahku. Oke, kalian sibuk ya. Bro, aku dari kecil nggak pernah lihat rumah segini gede. Ini ada berapa kamar sih? Masih tinggal di tempat lama? Katanya mau digusur. Nggak jadi digusur, bocor kalau hujan. Takut angin kencang suatu hari. Atap rumahku bisa terbang. Pindah sini aja deh. Nggak boleh, ini rumahmu. Bukannya 3 kamar? Aku 1, Erpang 1, kamu 1, pas banget. Nggak pak. Ini nggak bisa ganggu hidup kamu. Emang aku harus minta tolong lagi? Kamu udah tidur di sini. Bro, bukan itu maksudku. Maksud kamu apa? Ini kayak rumahmu. Kamu di sini, masakin Erpang. Masakanmu enak banget. Nggak ada syarat lain, cuma 1. Jangan bawa cewek, aku nggak tahan. Agak susah. Itu nggak bisa jamin. Beli selimut, kasur, tisu, DLL. Kebutuhan sehari-hari, makanan, minuman, siapin semua. Siapin makanan sama minuman, kita minum, hidup baru dimulai. Aku tidur di kamar mana? Nggak masalah. Langsung aja ini. Nanti aku antar Erpang. Ke Huo Dongfeng. Abis itu aku masuk shift malam. Shift malam kalian kok cepet banget selesai? Cepet nggak enak? Aku lihat orang-orang yang kerja shift malam harus kerja sampai pagi. Itu kan orang lain, kita kan keluarga sendiri. Kak, kamu mau pindah ya? Kapan kamu balik? Aku nggak bakal balik. Ya udah. Waktu kakak masih di sini, kamu setiap hari nakalin dia. Sekarang mau pergi, kok jadi nggak enak hati? Lagi pula kakak juga bagian dari keluarga kita. Selama kakak ada di sini. Semua yang kamu lakukan ke dia bakal dia ingat seumur hidup. Sampai umur 70-80 tahun. Beneran? Nggak mungkin lah, aku kan adik kamu. Bukan. Kamu adik aku. Uang jaminan rawat inap ibu itu, kok belum diambil juga? Waduh aku lupa. Kasih aku ya, aku yang urus pembelian. Nggak usah, besok aku yang pergi. Aku ganti baju dulu, nanti antar dia pergi. Oh iya, piagam itu. Ini harus dibawa Erpang, dipasang di tempat tidur rumah barunya. Boleh banget, wah keren. Kak, kemarin gak mabuk kan? Apa yang aku bilang masih ingat? Kemarin dulu kali. Iya iya, Pasti dong. harga ya kak.
Aku pergi dulu. Pergi dulu ya. Jangan pergi dulu, makan dulu baru pergi. Baru masak, ayo. Wanginya enak. Aku nggak bisa. Aku harus kerja. Kamu kerja 2 pekerjaan dalam sehari, kuat enggak? Laki-laki nggak masalah. Jangan-jangan karena Erpang ini kamu jadi stres. Makanya kerja 2 pekerjaan? Cuma masalah tambah sepasang sumpit. Kak, perlu segitunya? Kalau ada masalah bilang ya. Oke. Erpang, ayo makan. Kok beneran pergi sih? Kak. Kamu punya 6.000? Tambah sepasang sumpit, oke kak. Kamu punya 6.128? Rupiah? Kurang lebih. Tunggu, sisain 200. Kok ada recahannya gini? Ini karena... Oak. Kalau ada masalah bilang ya. Ayo makan, makan. Kamu tidur di kamar mana? Kamu mau tidur di sofa? Aku lihat kamu suka tempat ini, kamu tidur di sini aja. Selesai makan baru urus ya, kata Ermei. Sebentar lagi kita diajak ke pasar ikan. Bagus tuh. Gimana, Bang? Rasanya gurih banget. Pasti dong. Pasar ikan emang harus begini rasanya, Bang. Pasar ikan ini. Aku kasih tahu, tahun 87 dibangun lagi. Sudah 6 tahun bisa dibilang, jadi pusat distribusi ikan seprovinsi. Lihat tuh truk-truk besar, setiap hari keluar masuk ratusan, Bang. Aku kenalin sama bosnya, sini. Ergo belakangan semangat ya. Urus ayah Yurizanmu. Erge datang. Kaksu, Aku ambilin ikan buat kamu. nggak usah. Ikan kepala besar baru datang. Aku kenalin nih. Kaksu, mau buka usaha kecil-kecilan di sini, kenalan dulu. Wah, bagus tuh. Urus ayah Yurizanmu. Oak. Ayo, Bang. Pada kenal kamu. Dasar bajingan, pada seneng banget sama kamu. Kenapa? Kamu ganggu orangnya? Ganggu siapa, Bang? Tanya aja, aku bisa ganggu mereka nggak? Terus kenapa dihormatin gitu? Bang, aku kasih tahu. Sebelum aku datang, tempat ini kacau banget. Dagang, pajak, nggak ada yang ngatur, makin kacau. Nanti kamu datang dan kerja di sini, baru tahu. Beda sama zaman kita dulu. Beda banget sama tahun 70-80-an. Sekarang Bang, yang punya duit yang dihormatin. Duit itu nyali pahlawan. Ayo, Bang. Ini yang sering aku ceritain. Kekaku. Huadong Fong. Sudah lama dengar nama. Sering dengar dari Ermei. Ayo. Duduk, duduk. Ayo duduk. Bos Wu, kakakku ini mau buka usaha di sini. Bisnis kecil-kecilan, tolong dibantu ya. Bantu apa? Selama ini kan kamu udah banyak bantu aku. Kak Huo mau buka usaha di sini. Ini keuntungan buat pasar ikan kita. Pasar ikan kita, ikan putih kepala besar itu. Banyak yang nggak tetap. Kalau kakakku mau beli ikan putih, boleh kan? Boleh dong. Kalau kakak kedua sudah bicara, bisa tidak ya? Ermei itu kakak yang baik hati. Sejak Ermei datang, pasar ikan kita jadi lebih tenang tahun-tahun ini. Suasana sosial juga tidak baik. Kalau tidak ada Ermei, sehari bisa bertengkar 3 kali. Anak-anak nakal di masyarakat ini. Tidak ada hari tanpa keributan. Sejak Ermei datang, 3 hari sekalipun tidak bertengkar. Ini bukan dia yang memaksamu bicarakan? Tidak. Kalau dia berani menindas orang, aku yang urus. Kakak bilang apa sih? Kita semua teman, terlalu mirip dengan yang kau ajarkan. Aku bisa ngajar apa? Bos Wu, nanti kalau kakakku datang,
Kau tenang saja, pasar ikanmu akan lebih aman. Siapapun yang berani buat keributan di masyarakat, suruh saja kakakku yang urus. Kau tadi bilang aku kakak yang baik hati, aku akui. Tapi, kemampuanku ini semua belajar dari kakak. Orang-orang di masyarakat ini boleh tidak menghormati Ermei. Tapi kakakku siapa? Pemimpin 3 pendekar Dalin. Pendekar sejati. Apa itu pendekar? Hidup untuk menolong orang. Kita tidak pernah menindas orang. Sudah, bukan begitu kakak. Ya, kita juga pernah menindas orang. Preman-preman itu, kita juga pernah kan? Tapi tidak pernah menindas rakyat kecil. Kakak Hua. Sungguh, Bos Wu mengizinkanku berbisnis di sini. Aku sekalian menjaga ketertiban, itu harus. Ini juga yang kusuka, itu benar-benar bagus. Bagaimana kalau kita makan di luar? Tidak usah, tidak usah. Aku jadi lebih tenang, benar-benar tenang. Kakak, nanti kalau lihat mobil seperti ini, suruh teman-teman datangi. Tanya ada ikan putih tidak, kalau ada nego harganya. Kita beli, tapi ikan lain jangan disentuh. Lalu, kita tambah sedikit harganya, jual ke pedagang. Mereka jual berapa itu urusan mereka. Kakak, sedikit saja, jangan terlalu serakah. Cukup dapat untung sedikit, pekerjaan ini tidak sulit. Tentu saja, pekerjaan ini cocok untukmu. Tidak sampai 3 bulan, aku yakin dari atas ke bawah. Akan lebih suka padamu daripada padaku, tapi kalau ada masalah di pasar, bantu saja jika bisa, ayo pergi. Mau kemana? Ayo kakak. Pak Direktur, lihatlah belakangan ini. Absensi di pabrik kita cukup bagus. Kecuali untuk urusan pernikahan, kematian, dan cuti sakit. Tidak ada satupun yang izin, bahkan terlambat atau pulang lebih awal seperti ini. Juga benar-benar dihilangkan. Tadi staf pabrik kita juga memeriksa kebersihan setiap kantor. Bisa dibilang seperti baru, setiap kantor ini. Tidak hanya bersih dan rapi, tapi juga bisa dibilang seragam. Seragam ini, sepertinya kata yang negatif ya. Pak Direktur, saya justru merasa, pabrik kita di bawah pimpinan Anda. Sekarang seragam dan teratur. Dalam konteks bahasa seperti ini, kata seragam ini juga berubah menjadi kata yang positif. Sifat kata ini berubah karena Anda. Hanya kamu yang pandai bicara. Tapi, Pak Direktur, masih ada orang yang bandel. Siapa? Xiao Cui. Coba tebak dia ngapain? Langsung saja bilang, mana bisa saya tebak. Tahu klub malam? Dia ke sana nyanyi dan menari. Pejunya, tariannya. Aku ini pria, ajaibnya aku malu. Pak Direktur, ada satu kata, saya mau tanya Anda. Ini merusak moral, itu menggambarkan pria. Atau wanita? Biasanya untuk wanita. Tidak masalah juga, oke. Kalau Anda bilang tidak masalah, saya pakai ya. Lihat bajunya. Tariannya. Terlalu keterlaluan. Masih begitu. Oke, pakai bajunya. Pak Direktur, saya rasa dia terlalu merusak moral, Anda bilang. Dia sendiri merusak moral juga sudah. Tapi orang luar tahu, dia orang pabrik kita. Dia merusak moral pabrik kita, Pak Direktur. Begini, kirim 1 orang lagi, gantian mengawasinya. Ikuti dia seminggu, lihat dia ngapain. Catat semuanya, oke, itu Pak Direktur, saya rasa. Anda terlalu baik padanya, saya ada sedikit konflik dengannya. Saya ini sepenuhnya demi pabrik kita. Setelah kita catat semua ini, untuk dia seharusnya bukan hanya dihentikan sementara kan? Perlu kamu ajarin? Ini lihat mulut sial saya. Oke Pak Direktur, Anda sibuk ya.
Hanya satu piagam ini? Ya, sampai sekarang hanya ini satu-satunya. Juara lomba merangkak, ini juara apa? Ini juga juara sekota loh. Coba yang ini. Aku nggak bisa, aku mau makan lagi. Nggak ada apa-apanya. Pak, bangunin aku pagi-pagi buat apa sih? Ngantuk banget. Pas aku pulang kemarin, kamu berantem sama orang. Mereka bertiga yang nggak benar, aku nggak salah. Bukan soal salah atau enggak, kalau udah berantem siapa yang mikirin benar salah. Negara aja kalau perang, mau minta keadilan ke siapa? Aku tanya kamu, sebagai laki-laki, kalau mau menang ngandelin siapa? Apa? Ngandelin aku dong. Om, aku juga bisa. Waktu itu aku cuma berdiri di samping nonton. Kenapa aku nggak ikut campur? Sebagai laki-laki, kalau mau menang jangan ngandelin siapa-siapa. Harus ngandelin diri sendiri, ngerti? Pertama, mereka bertiga lawan aku sendiri. Nanti di sini juga bakal mau. Lihat aja badan kamu, jatuhin aja udah bisa mati tuh orang. Kamu ini anak kandungku nggak sih? Ngomong gitu ayah. Aku nggak bisa, aku mau makan. Harimau mendaki tebing. Harimau bukan babi yang mendaki lagi. Mendaki lagi. Lagi. Sikut ke jantung, kuda-kuda kuat. Raya paksa bengkokkan tali kekang. Aku nggak cuma ketemu pelakunya, tapi juga cari tahu secara diam-diam. Secara keseluruhan, kasus ini sangat tidak optimis. Kenapa nggak optimis? Korban adalah tanggal 17 malam. Banyak saksi yang melihat. Kuodilei pagi tanggal 18. Bakar kertas di pinggir sungai. Buang pisau dagingnya di tempat mayat ditemukan. Buang pisau dagingnya di tempat mayat ditemukan. Ada juga yang lihat dia cuci tangan di sungai. Menurut analisis polisi, pembunuh ini sangat profesional. Orang yang sering pakai pisau. Dan baru aja dari salon kecantikan. Korbannya juga cewek salon. Kalau kamu polisi, menurut kamu dia tersangkanya besar enggak? Bukan Edwin. Nggak ada yang lihat langsung dia bunuh orang kan? Tete teman aku ini, dia nggak mungkin bunuh orang. Percaya deh, aku kenal banget sama dia. Mungkin kamu nggak terlalu kenal temanmu sendiri. Dia tidak hanya mengaku di kantor polisi, tapi juga ada yang melaporkan di rumah tahanan. Dia sudah mengaku bahwa dialah yang membunuh.
Saya pasti lebih paham tentang teman saya ini daripada Anda. Saat itu, kondisi mentalnya tidak terlalu baik. Saya bercanda dengannya, tapi dia benar-benar pergi ke tepi sungai. Mencari dukun untuk meramal, membakar kertas dan melempar pisau. Semua itu ide si dukun. Bahkan jika dia mengaku membunuh. Menurut pemahaman saya, dia pasti takut diintimidasi di penjara. Kita harus berusaha bersama, berusaha ke arah yang optimis. Bisa? Kecuali Anda bisa menemukan pembunuh yang sebenarnya, kalau tidak polisi. Sudah hampir pasti, dialah pelakunya. Lebih baik kita lakukan sesuatu yang praktis. Urus perkara ini dengan baik. Buat dia dapat hukuman mati yang ditunda saja. Tidak boleh. Ini saya, kalau pengacara lain. Keadaannya sekarang adalah hukuman mati dan langsung dieksekusi. Halo. Baik, saya segera datang. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi pada Huo Xiaoming selama seminggu terakhir. Kak Cui, bisakah Anda memberitahu saya? Saya sangat ingin tahu apa yang terjadi di sekolahnya hari ini. Baik. Saya kasih tahu ya, anak Huo Xiaoming ini sebenarnya biasanya sangat pendiam, hanya orang lain yang mengganggunya. Dia tidak pernah mengganggu orang lain. Dia mengganggu orang. Huo Xiaoming tidak hanya mengganggu orang sendiri, tapi juga mendirikan geng Xiao Tian, mengajak beberapa teman sekelas yang biasanya baik-baik, 2 hari berkelahi 6 kali. 3 kali sehari, tidak pernah ketinggalan. Kalau saya tidak segera mencari Anda, dia mungkin akan segera keluar dari sekolah dan mulai beraksi di masyarakat. Geng, Xiao Tian. Xiao Tian yang mana? Xiao Tian seperti anjing Xiao Tian. Xiao dari senyum. Agak keren. Keren yang mana? Kak. Biarkan dia belajar di lingkungan seperti ini. Bukankah ini bagus? Banyak orang besar belajar. Di tempat yang ramai, itu untuk melatih kemauan. Begini caranya melatih kemauan? Erpang harus menjadi pria sejati. Harus melalui latihan. Coba yang ini. Bisakah kamu cari kamar tidur untuknya, biar jadi pria sejati? Di kamar ada lantai, dia bisa tidur di sini, lebih ramai di dalam. Toko kecil di lantai bawah? Dia tidak boleh keluar. Kalau jadi nakal gimana? Dia sudah di sini. Masih takut dia keluar dan jadi nakal? Yang ada di sini, semua teman lama gue, orangnya baik dan setia. Ini pamannya, halo paman, main lagi aja. Kamu ini. Biarkan dia keluar belajar nakal selama 3 tahun, lihat dia bisa kenal. Sebanyak ini temanmu? Tentu tidak boleh. Ini semua level tinggi, gimana bisa ketemu mereka? Erpang, bawa barang kita pergi. Sudah merepotkanmu bertahun-tahun, masih mau merepotkanmu lagi? Tidak apa, Erpang ayo pergi. Jangan pergi kemana-mana, tetap di sini sama bapakmu. Sekarang ikut gue pergi. Baiklah pergi, kalau pergi jangan balik lagi. Nanti pulang, cepat selesaikan PR yang tersisa. Lalu minta tante periksa, gue harus kerja. Apakah bapakku orang jahat? Tidak, tapi di sekitarnya belum tentu tidak ada orang jahat.
Menurutku semuanya baik, selalu belikan aku camilan. Gurumu sudah bicara dengan gue. Bilang apa? Bilang kamu ada kemajuan belajar. Benarkah? Menurutmu? Ini karena kamu sering bergaul dengan orang baik di sekitar bapakmu. Dengar ya. Selama orang jahat itu tidak pergi, kamu tidak boleh kembali. Ingat ya. Manajer kui adalah General Motors Ding King Lu. Bahkan menemani Ding King Lou. Melewati setengah abad suka duka. Juga Yiem berjasa. Ding Ching Liu. Boss Tang. Kedepannya banyak belajar darinya. Manajer Cui sangat dihormati. Sejak kecil aku bermimpi. Kalau setahun sekali bisa makan di sini. Betapa bahagianya aku, sungguh tidak menyangka. Bisa menggantikanmu sebagai Yiem. Aku ingat waktu kecil, setiap hari lewat Ding King Lou. Cuma mencium aromanya, air liurku sudah menetes. Ada teman bilang, pernah makan hidangan bernama Sue Yi Dou Sa. Sanggemem Watku IRI. Dia ceritain ke aku gimana cara bikin ini. Tapi sampai akhirnya, aku juga gak tahu ini sebenarnya apa. Sampai tahun 80-an, aku udah kerja bertahun-tahun. Baru pertama kali makan kue salju kacang merah itu. Coba tebak aku makan berapa? 11. Wah, beneran banyak juga ya. Kue salju kacang merah itu, menu dasar buat koki di Ding King Lou. Ini juga tes pertama buat ujian jadi koki. Sekarang aku lihat banyak restoran di luar. Dari magang jadi koki, seringnya cuma butuh 3-4 tahun. Di tempat kita sama sekali gak boleh. Dari magang, terus jadi tukang potong, baru jadi koki. Yang paling pinter aja minimal 13 tahun. Yang paling penting, berapapun kokinya ganti. Rasa masakan Ding King Lou gak pernah berubah. Itu tandanya bapak pinter ngelola. Aku manajer umum kedua Ding King Lou. Yang pertama. Itu kakek Sang. Toko ini udah jalan hampir 100 tahun. Merek ini ditanganin ke kamu, aku harap banget. Bisa bikin ini jadi toko legendaris 100 tahun, tenang pasti bisa. Bahan sama koki itu yang paling penting. Gini, aku ajak kamu ke dapur, udah waktunya. Yuk kita cobain bareng. Kasih saran berharga buat kita ya. Ini menu andalan kita, harus dicoba baik-baik. Sampai sekarang aku juga gak tahu itu masakan Su Huang apa. Sebenarnya telur gula. Masakan ini kelihatannya simpel, tapi sebenarnya. Tadi di luar ada orang gila kumal itu ngapain sih? Jiang Gomo Jingjikia. Anak itu dengar-dengar awal 80-an. Lulus universitas, tapi karena ada masalah keluarga, akhirnya gak jadi kuliah. Otaknya jadi terganggu. Awalnya dia di beberapa restoran milik negara. Satu-satunya di kota kita, hilang digiring. Kadang bantu orang buta huruf nulis surat, dapat makan. Sekarang kondisinya lebih baik, cuma makan sisa di sini. Dia aneh, gak suka daging, cuma makan sayur. Jadi kita kumpulin sisa sayur. Kita satuin, terus kasih ke dia. Dia di sini gak ganggu usaha kan? Gak sama sekali. Boss Tang, ini kamu harus setuju. Sisa makanan, dia gak ganggu, susah loh. Manajer Cui udah bilang, aku harus setuju. Lagi pula aku juga gak berani nolak, keluarga kamu. Untung aja kamu punya 10 anak. Bisa-bisa semua bisnis di dunia dikuasain keluarga kamu. Maksudnya apa? Menantumu. Namanya Huo Dongfeng ya? Iyalah, masa kamu nggak tahu? Apa belakangan ini? Harga ikan putih naik 3 mau per kilo? Iya, umumnya naik semua. Sekarang ini di seluruh kota.
Bahkan seluruh provinsi, semua ikan putih lewat tangannya dikuliti. Dapat untung 3 mau per kilo, masuk kantong dia semua. Anakmu. Sekarang jadi penyanyi utama di klub malam terbesar kota kita. Jago nyanyi, jago berantem, komplit dah. Aku makan semuanya, makasih ya Meng Meng. Enak banget kan? Keluarga itu harus dihargai. Setiap hari kakak ada di sini. Aku selalu menghargai kok. Oh ya? Ini. Sini-sini, aku lihat kamu udah tinggi berapa. Waduh, belum cukup. Kamu harus cepat tinggi. Lihat nih. Masih kurang segini nih. Demi mobil siali. Aku juga harus cepat tinggi. Habis makan langsung kerjain PR ya. Kita jalan-jalan yuk. Pakai baju. Ada apa? Belakangan ini kamu capek ya? Iya dong, kan kepala keluarga. Aku kan pengen cepat beli siali. Tiap malam kerja di pabrik. Capek banget jadwal terbalik gini. Aku pikir-pikir, sebenarnya kamu nggak bohong juga. Kamu bilang kerja malam di pabrik, cuma dibalik-balik kata. Ya nggak bisa dibilang bohong juga sih. Soalnya kamu kerja malam di klub malam. Itu MAH beneran. Cuy Kwoming, berani-beraninya nggak pulang selamanya? Dasar brengsek. Sini minum sup. Anget-anget. Ketangkap. Ditangkap suaminya. Minggir sana. Aku dari rumah. Sama-sama laki, nggak usah bohong. Yang penting bisa kabur. Kakak Huo tadi pergi mana? Pesta ulang tahun. Kamu, kasih sini. Buat apa aku pakai? Santai aja udah di rumah. Kalau suaminya dateng, aku yang urus. Aku dari rumah. Cepetan dah. Waduh, ini kok jadi gaya gitu sih? Wajiblah. Warna ini bagus. Kakak kita harus punya gengsi. Bahan-bahannya lumayan bagus. Cuy, aku kasih tahu ya. Ini bukan masalah besar. Aku benar-benar dari rumah. Kamu sering begini ya? Kalau kamu nggak jujur, gimana aku bisa lindungin kamu? Kalau gitu, jujur dulu sama aku. Rahasia. Kamu suka dia ya? Pergi sana. Murni hubungan kerja. Menyerah ke kalian kokak. Ada sesuatu yang aku nggak ngerti. Ngobrol sama aku? Kamu pikir dirimu cantik ya?
Lumayanlah, kenapa? Enggak, salah. Kamu pasti merasa dirimu cantik banget. Kalau enggak, ngapain kamu pasang foto segede ini? Ditempel di sini sebesar ini. Fotonya warna-warni nggak? Iya, tapi sayangnya nggak ada blush on-nya. Jangan urusin itu dulu. Yang aku gantung di dinding itu foto warna. Kalau kamu yang digantung di dinding, cuma bisa hitam putih. Maksud kamu apa sih? Kenapa? Mau adu jotos? Pak yang las itu suruh kamu naik mobil. Nona yang cari aku ada apa? Udah malam nih, Oke, makasih. kamu tinggal di mana? Asrama pabrik mesin. Istri di rumah? Ada. Katanya kamu lulusan ITB ya? Aku iri sama orang pintar kayak kamu. Pinter sih nggak, cuma nilai UN-ku aja yang bagus. Aku agak mabuk malam ini. Wajahku merah nggak? Nggak merah. Erpang. Hari ini sepi ya? Aku kira kamu bawa Pang. Tunggu beberapa hari lagi, aku atur teman-temanku dulu. Dia datang juga cocok. Kamu kenapa sih? Diusir istri ya? Minger,
Mulai kerja. Minker, kerja apaan? Ayo minum dulu. Oke. Perempuan harus dimanja, paman harus disayang. Wanita harus dimanja. Paman, kamu selalu memanjakannya. Kamu minta uang padaku karena hal ini? Biaya pengacaraku ambil dari rumah. Kalau tidak dikembalikan, istriku pasti marah. Kamu yakin dia bukan pembunuhnya? Pasti bukan. Ini karena mulutku yang tidak bisa diam. Cari dukun, buat dia tenang. Kalau tidak, aku takut dia celaka. Malah ketemu masalah ini. Aku bertanggung jawab. Ini masalahnya. Kalau bukan dia yang bunuh, kenapa dia mengaku? Dia tidak hanya mengaku, di penjara dia takut dipukuli. Dia juga bilang ke orang di penjara kalau dia yang melakukannya. Apa kata pengacara? Pengacara bilang, dengan bukti sekarang, kalau dia kooperatif bisa dapat hukuman mati yang ditunda. Pengacara apa ini?